Manajemen strategis, strategi, konsep, dan proses organisasi. Manajemen strategis, strategi, konsep, dan proses organisasi. Dari Dr. H. Arman Pramansyah, SE, SH, MM. Kata pengantar. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah SWT atas selesainya pembuatan buku manajemen strategi, konsep, dan proses organisasi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penulisan buku ini, dari keluarga, kolega, dan editor dalam membantu menyemangati penulisan buku ini. Untuk meraih tujuan sebuah bisnis dibutuhkan yang namanya kesabaran, konsistensi, dan juga perencanaan yang matang. Tanpa ketiga hal tersebut, tidak mungkin pebisnis mampu membangun perusahaan dengan kinerja yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya, pebisnis atau perusahaan perlu mengaplikasikan manajemen strategis untuk bisa mewujudkan tujuan bisnis yang telah ditentukan. Melalui manajemen strategis atau strategic management, pebisnis atau perusahaan mampu mengetahui jika setiap pengambilan keputusan yang dilakukan telah sesuai dengan visi dan misinya. Karena mampu memberikan peran krusial pada bisnis, khususnya dalam meningkatkan kekuatan bisnis dan melipat gandakan keuntungan. Pengetahuan terkait manajemen strategik penting untuk dimiliki. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang sebenarnya dimaksud dengan manajemen strategis ini? Juga apa saja tujuan, fungsi, manfaat, dan prosesnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, buku ini hadir di hadapan para pembaca. Buku ini diperuntukkan bagi akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum yang menginginkan wawasan dan pengetahuan mengenai manajemen strategis. Buku ini akan membahas lingkup manajemen strategis, visi dan misi perusahaan, sampai pilihan dalam menetapkan strategis yang akan digunakan pada organisasi. Tidak terlepas dari kekurangan buku ini, kiranya pembaca memberikan saran dan kritik yang membangun bagi penyempurnaan buku ini di masa mendatang. Bekasi, November 2021. Daftar isi merupakan ada kata pengantar, lalu bab 1 prolog lingkungan manajemen strategis. Di antaranya pengertian manajemen strategis, lalu konsep manajemen strategis, lalu model dalam manajemen strategis, lalu manfaat dari manajemen strategis. Langsung bab 1 aja ya. Bab 1 prolog lingkungan manajemen strategis. Pengertian manajemen strategis. Manajemen strategis adalah perencanaan, pemantauan, analisis, dan penilaian berkelanjutan dari semua kebutuhan yang dibutuhkan organisasi untuk memenuhi tujuan dan sasarannya. Perubahan dalam lingkup bisnis akan membutuhkan organisasi untuk terus-menerus mengevaluasi strategi mereka untuk sukses. Proses manajemen strategis membantu organisasi mengambil stok situasi mereka saat ini, merumuskan strategi, menyebarkannya, dan menganalisis efektivitas strategi manajemen yang diterapkan. Strategi manajemen strategis terdiri dari 5 strategi dasar dan dapat berbeda dalam pelaksanaannya tergantung pada lingkungan sekitarnya. Manajemen merupakan ilmu yang berkembang pesat sehingga ilmu tersebut memiliki berbagai cabang dan beberapa kajian yang bersifat khusus seperti manajemen keuangan,
manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen transportasi, dan muncul kajian khusus lainnya yaitu manajemen strategis. Pengertian umum strategi adalah suatu proses yang menentukan adanya perencanaan bagi para manajer puncak yang benar-benar ditujukan pada tujuan jangka panjang perusahaan disertai dengan penyusunan upaya-upaya bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan pengertian khusus tentang strategi adalah suatu tindakan yang terus-menerus ditingkatkan dan dilakukan sesuai dengan sudut pandang apa yang diinginkan dan diharapkan konsumen untuk masa yang akan datang. Dengan strategi ini, maka sesuatu hampir dimulai dari apa yang selalu akan terjadi dan bukan apa yang dimulai dari apa yang terjadi. Dengan terjadinya kecepatan inovasi di pasar baru dan juga perubahan pola konsumen yang membutuhkan kompetensi inti, maka perusahaan perlu mencari dan mengambil kompetensi inti atau core kompetensi dalam bisnisnya. Manajemen strategis adalah serangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat fundamental dan menyeluruh, serta disertai dengan penetapan cara penerapannya yang dibuat oleh pimpinan dan juga dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen strategis dapat diartikan sebagai seni dan ilmu dari perumusan, pengaplikasian, dan evaluasi dari berbagai keputusan yang memungkinkan perusahaan untuk dapat mencapai tujuannya. Menurut David 2014, tujuan manajemen strategis adalah memanfaatkan dan membuat kesempatan atau oportunitas baru dan berbeda untuk masa depan. Manajemen strategis adalah cara menumbuhkan dan mengatur strategi sebuah organisasi atau perusahaan sehingga bisa mencapai tujuannya dengan baik dan tepat sesuai sasaran dan waktu yang telah ditetapkan. Menurut Porter 1991 menyebutkan bahwa manajemen strategis adalah pendekatan posis unik dan berharga yang diperoleh dengan melakukan serangkaian kegiatan. Porter juga menyebutkan bahwa dalam merumuskan strategi, bersaing harus mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan perusahaan, nilai pribadi, peluang dan ancaman industri, serta harapan masyarakat. Robbins dan Coulter menyebutkan bahwa manajemen strategis adalah tugas penting yang dilakukan manajer untuk mengembangkan strategi organisasi mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Manajemen strategis juga merupakan suatu sistem yang dijadikan sebagai satu kesatuan yang memiliki berbagai komponen yang saling berkaitan dan mempengaruhi serta bergerak secara simultan dalam arah yang sama pula. Bagian ilmu manajemen strategi ini akan selalu merespon dinamika yang terjadi baik dari lingkungan internal maupun eksternal yang kemudian akan dilanjutkan dengan cara berusaha menyesuaikan diri sampai akhir agar tujuan yang telah ditetapkan dapat segera diimplementasikan atau direalisasikan dengan baik. Manajemen strategi didasarkan pada seluruh lingkup pekerjaannya. Dengan demikian dapat digunakan baik untuk lingkungan makro misalnya dalam pengelolaan pemerintahan dan juga dapat digunakan untuk lingkungan mikro misalnya dalam pengelolaan perusahaan atau organisasi. Namun di sini hanya perlu dipahami bahwa dalam penggunaan ruang lingkup makro dan mikro terdapat sejumlah perbedaan yang mendasar seperti uraian berikut. Kebijakan makro yang harus digunakan dan diperhatikan
adalah subjek dan objek dalam suatu pengelolaan berbentuk komunitas-komunitas agregat, sedangkan untuk lingkup mikro perhatiannya juga terhadap subjek dan objek dalam suatu pengelolaan berupa rumah tangga individu, perusahaan atau pelanggan yang menggunakan hasil produksinya. Selain itu, mengenai prinsip kerja manajemen strategis makro, tidak tertutup kemungkinan bahwa perhatian akan mengarah pada efektivitas, sedangkan untuk manajemen strategis yang terangkum secara mikro harus sesuai dengan prinsip kerja efisiensi secara umum. Proses biasanya mencakup 5 fase. A. Menilai arah strategis organisasi saat ini. B. Mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan dan kelemahan internal dan eksternal. C. Merumuskan rencana aksi. D. Mengimplementasikan rencana aksi. Dan E. Mengevaluasi sejauh mana rencana tindakan telah berhasil dan membuat perubahan ketika hasil yang diinginkan tidak tercapai. Komunikasi yang efektif, pengumpulan data, dan budaya organisasi juga memainkan peran penting dalam proses manajemen strategis, terutama di perusahaan besar dan kompleks. Kurangnya komunikasi dan budaya perusahaan yang negatif dapat menyebabkan inkonsistensi dalam rancangan manajemen strategis organisasi dan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai unit bisnis dan departemennya. Dengan demikian, manajemen strategis mencakup analisis keputusan bisnis lintas fungsi sebelum menerapkannya untuk memastikan mereka selaras dengan rencana strategis. Manajemen strategis berlaku untuk platform on-premise dan mobile. Manajemen strategis umumnya dianggap memiliki manfaat finansial dan non-finansial. Proses manajemen strategis membantu organisasi dan kepemimpinannya untuk memikirkan dan merencanakan keberadaannya di masa depan, memenuhi tanggung jawab utama Dewan Direksi. Manajemen strategis menetapkan arah bagi organisasi dan karyawannya. Tidak seperti rencana strategis sekali seumur hidup. Manajemen strategis yang efektif terus-menerus merencanakan, memantau, dan menguji aktivitas organisasi, menghasilkan efisiensi operasional, pangsa pasar, dan profitabilitas yang lebih besar. Konsep manajemen strategis. Manajemen strategis didasarkan pada pemahaman organisasi yang jelas tentang misinya, visi, tentang apa yang dia inginkan di masa depan, dan nilai-nilai yang akan mendorong tindakannya. Proses tersebut membutuhkan komitmen terhadap perencanaan strategis, bagian dari manajemen bisnis yang melibatkan kemampuan organisasi untuk menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Perencanaan strategis juga mencakup perencanaan keputusan strategis, kegiatan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Memiliki proses yang pasti untuk mengelola strategi kelembagaan akan membantu organisasi membuat keputusan logis dan mengembangkan tujuan baru dengan cepat untuk mengikuti perkembangan teknologi, pasar, dan kondisi bisnis. Manajemen strategis dapat dengan demikian membantu organisasi mendapat keunggulan kompetitif, meningkatkan pangsa pasar, dan merencanakan masa depannya. Menurut David, menyajikan terminologi penting yang harus dipahami dalam manajemen strategis, yaitu ahli strategis, pernyataan misi, peluang dan ancaman eksternal, kekuatan dan kelemahan internal, tujuan jangka panjang strategi, tujuan tahunan, dan kebijakan.
Ahli strategi Ahli strategi. Seorang ahli strategi adalah orang yang paling bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Ahli strategi memiliki jabatan yang berbeda seperti CEO, Chief Executive Officer, dan presiden atau pemilik atau ketua dewan atau direktur, eksekutif, rektor, dekan, pengusaha. Ahli strategi yang diharapkan dapat membuat perubahan dalam organisasi seperti memberikan lebih banyak visi kepemimpinan, menghubungkan kompensasi yang lebih baik menuju pencapaian, berkomunikasi lebih sering dengan karyawan, dan lebih menekankan pada etika bisnis. Pernyataan misi. Pernyataan misi adalah pernyataan tujuan jangka panjang yang membedakan bisnis dari organisasi serupa lainnya. Pernyataan misi mengidentifikasi ruang lingkup operasi organisasi dalam hal produk dan pasar. Pernyataan misi menjawab pernyataan mendasar yang dihadapi oleh semua ahli strategi. Apa sebenarnya usaha kita? Pernyataan misi yang jelas menguraikan nilai-nilai dan prioritas suatu organisasi. Mengembangkan misi bisnis memaksa ahli strategi untuk berpikir mengenai sifat dan ruang lingkup operasi saat ini dan untuk menilai potensi daya tarik pasar dan aktivitas masa depan. Pernyataan misi yang luas menggambarkan arah organisasi di masa depan. Sekian dan terima kasih. Untuk bab 1 nanti akan saya lanjutkan karena di sini kondisi sangat tidak baik ya, alias hujan ya. Jadi suaranya kedengaran. Mohon maaf ya, sekali lagi saya mohon maaf. Untuk bab 1 mungkin besok saya lanjutkan karena saat ini sedang hujan. Terima kasih sudah menonton.